Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan nih, saya Muhammad Fatih Fisabilillah dari kelompok C1. Nah, kebetulan kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa banget nih teman-teman. Jauh-jauh datang dari Wonosobo. Ya, bisa kenalan dulu Mbak dengan teman-teman kita? Oke, halo teman-teman Fatih dari C1. Kenalin aku Syifa Yustiana. Aku emang asalnya dari Wonosobo tapi sekarang ini domisilinya di Jogja, seperti itu. Iya, teman-teman. Jadi Mbak Syifa ini juga merupakan mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta semester 3 prodi Gizi ya Mbak Syifa ya. Betul. Iya. Oh ya Mbak Syifa, dengar-dengar kemarin itu ada pemberitahuan pengumuman katanya Mbak Syifa ini terpilih sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah. Bagaimana itu Mbak Syifa? Iya, memang beberapa hari yang lalu baru tanggal 24 ya diberikan amanah untuk melanjutkan di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, diberikan amanah untuk mengemban amanah di Sekretaris Umum PWIPM Jawa Tengah, seperti itu. Mohon doanya. Masya Allah sekali. Tamu kita benar-benar luar biasa sekali ya, ternyata jauh-jauh dari Wonosobo. Ini beliau ini sangat sibuk sekali. Kalau misalnya teman-teman tahu ini dia bolak-balik Wonosobo, Jogja, Wonosobo, Jogja, Wonosobo, Jogja, patut diapresiasi. Dan saya berterima kasih kembali sangat-sangat berterima kasih atas nama C1 Mbak Syifa mau meluangkan waktu yang sangat sibuk untuk kita untuk mewawancarai pada kegiatan proyek kemuhammadiyaan kali ini. Siap, sama-sama Mas Fatih. Oke ya Mbak Syifa ya. Oh ya Mbak Syifa sendiri sebelumnya juga aktif di IPM Wonosobo ya. Sebelumnya juga menjabat sebagai apa itu? Sama, menjadi Sekretaris Umum di PDIP Wonosobo, tapi di sebelum periode ini, periode 2021-2023 pernah juga di bidang perkaderan, seperti itu. Oke. Di IPM sendiri berarti Mbak itu cukup paham ataupun cukup mendengar nggak sih tentang perilaku tentang seks bebas dan lain khususnya di kalangan remaja dan mahasiswa? Iya, cukup sering ya. Apalagi mungkin kalau di Wonosobo masih belum begitu banyak gitu. Dengar seks bebas itu ketika masuk di kota yang lumayan besar, khususnya di Jogja, seperti itu sih. Gimana tuh? Ada apa tuh? Ya, jadi kita ini mau tahu nih pendapat Mbak Syifa sendiri tentang seks bebas ini di kalangan pelajar ini. Kenapa sih? Kenapa banyak sekali kasus-kasus seks bebas itu di kalangan remaja mahasiswa, khususnya di kalangan mahasiswa perantau gitu. Itu kenapa itu Mbak menurut Mbak? Kalau menurut saya pengaruh dari faktor terjadinya seks bebas itu yang pertama ada beberapa hal. Yang pertama itu tentunya dari segi mengakar terlebih dahulu ya, dari segi mengakar. Pasti orang-orang yang, bukan pasti sih, tapi kebanyakan orang-orang yang melakukan seks bebas itu tidak memiliki bekal yang lebih ketika dia merantau, khususnya seperti itu. Bekal apa? Yang pertama tentunya bekal pendampingan orang tua gitu. Kedekatan antara orang tua dan anak itu kan mempengaruhi banyak hal, baik dari psikologi, spiritual dan lain sebagainya gitu. Terus yang kedua juga lebih ke pembekalan dari segi spiritual gitu kan. Tentu dalam Islam itu kan sudah sangat-sangat melarang gitu untuk melakukan zina, dan seks bebas itu kan masuk dalam perbuatan zina. Bahkan di Al-Quran itu sendiri, di Quran surat Al-Isra ayat 32, kita itu dilarang untuk mendekati zina, apalagi melakukan zina gitu kan. Pasti mungkin kebanyakan orang yang melakukan seks bebas itu hanya sekedar tahu tapi tidak memahami gitu. Jadi mereka melakukan itu tanpa mengetahui akibat-akibat yang akan terjadi, dosa-dosa yang akan dia dia ambil gitu, bukan yang dia dapatkan, seperti itu. Terus yang ketiga, kalau menurut saya juga karena pengaruh lingkungan gitu kan. Orang yang biasanya sudah diberi bekal secara spiritual bagus, secara emosional bagus, tapi ketika dia tidak mampu untuk menyaring dalam segi lingkungan pertemanannya, itu juga bakal lebih mempengaruhi, seperti itu. Kemudian itu sih 3 faktor dulu kalau menurutku. Ya, jadi ada beberapa faktor dari tadi tentang pemahaman, kemudian juga spiritual, kemudian juga ada faktor dari pergaulan dan lain sebagainya itu ya. Kemudian tadi Mbak Syifa ada sedikit mention tentang perilaku mendekati zina. Seperti yang kita tahu ya Mbak Syifa ya, teman-teman juga tahu bahwasannya dalam Islam itu sendiri pacaran itu adalah sebuah tindakan ataupun perilaku yang mendekati zina yaitu. Apakah pacaran ini itu adalah sebuah faktor utama gitu ya untuk mahasiswa dalam melakukan seks bebas atau tidak gitu kan?
Sebenarnya kalau misal faktor utama banget itu enggak ya, karena kalau sekarang juga hubungan seks bebas itu bahkan dilakukan tanpa melalui ada hubungan secara simbolis Ya. seperti Jadi itu kan. dia terikat sebuah Iya, hubungan. seperti itu. Jadi kalau misal faktor utama itu bukan, tapi mungkin lebih ke faktor terbesar gitu, karena ya udah deket. Ketika sudah deket seperti itu kan, kalau dalam Islam kan kita dilarang untuk berduaan dengan yang bukan mahram gitu, karena yang ketiga itu katanya setan gitu kan. Setan itu gampang banget untuk merasuki orang-orang yang hanya berduaan gitu. Setan itu gampang menghasut. Kalau secara Islam seperti itu ya. Ya. Tapi kalau misal secara kita berpikir secara logis aja gitu, sekarang ini kan pergaulan dari anak-anak muda itu kan lumayan bebas, klub-klub juga banyak gitu kan. Itu juga malah lebih berpengaruh besar untuk melakukan seks bebas gitu kan. Yang ya ketika mungkin seks bebas itu juga selain dilakukan karena hubungan pacaran, juga atas ketidaksadaran mungkin setelah minum minuman keras atau yang lainnya gitu kan, bisa juga seperti itu sih. Luas sih kalau menurutku. Ya, jadi ya lanjut. Tapi pacaran itu merupakan kalau menurutku faktor yang terbesar tapi bukan utama. Ya, jadi kita tidak bisa menjudge bahwasannya orang yang berpacaran itu pasti melakukan perbuatan zina ataupun seks bebas. Memang itu menjadi faktor, tapi belum tentu, juga masih ada beberapa faktor pendukung lainnya gitu. Betul. Nah gitu, kalau menurut Mbak Siva kan sebagai mahasiswa Universitas Jogja nih kan, pastinya Mbak Siva ini tahu dong dengan lingkungan sekitar. Pernah nggak sih dengar kabar atau tahu ataupun mendengar dari siapa gitu, ada kabar burung atau apa tentang ada mahasiswa Universitas Jogja yang melakukan perbuatan yang seperti itu? Tentu pernah. Kalau misal bicara banyak atau enggaknya juga nggak tahu ya, tapi pernah. Dan itu jadi salah satu culture shockku ketika di Jogja, karena ternyata nginep di rumah pacarnya itu menjadi hal sebuah kewajaran gitu ya. Nah itu kan agak, aduh, apakah cuma sekedar menginap doang, curcol gitu, atau ngapain nih gitu kan. Terus juga ya lumayan banyak sih cerita-cerita itu, dan itu juga jadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ya. Apalagi kemarin itu kasus di Pundung, Mas Fatih tahu nggak? Oh ya, tahu. Sampai digerebek polisi. Sampai diikat itu, saya juga tahu itu. Nah itu juga kan siang-siang apalagi gitu kan. Jadi aduh, ini urat malu dan urat akal logisnya mahasiswa juga perlu dipertanyakan. Ini yang menjadi keprihatinan tersendiri seperti itu. Ternyata di kampus yang notabene kampus Islam pun juga kasus-kasus seperti itu tuh banyak gitu. Kira-kira yang menjadikan hal itu terjadi bagaimana? Tadi kan kampus Islam gitu kan, kampus berbasis profesional Qur'ani itu. Kenapa mahasiswanya itu ternyata melakukan hal-hal seperti itu? Apakah kurangnya penjagaan dari kampus ataupun kurangnya pendidikan tentang ya bahayanya seks bebas dan lain sebagainya dari kampus, atau bagaimana itu? Oke, kalau menurutku semester 3 ya, di semester 3 ini kan kita baru dikasih pembimbingan tentang keislamannya juga ya begitu-begitu saja gitu. Kalau menurutku pembelajaran di dalam kelas itu akan lebih efektif ketika ada pendampingan juga di luar kelas gitu. Nah, yang kita tahu bahwasanya Unisa itu kurang ada sebuah komunitas atau sebuah wadah yang di situ lebih memperdalam terkait dengan ideologi Islam dari mahasiswanya, iya nggak sih? Iya, benar. Karena ketika berbicara tentang seks bebas itu juga hal yang perlu ditekankan itu kalau menurutku lebih ke spiritualitasnya terlebih dahulu gitu. Nah, yang pertama Unisa itu belum punya wadah terkait dengan hal itu gitu. Terus juga pendampingan terkait seks bebasnya itu juga belum begitu banyak gitu. Sebenarnya karena Unisa ini kan kampus kesehatan ya, basicnya masihnya terfokus ke kesehatan. Harusnya mahasiswanya juga udah paham terkait hal itu ketika melakukan hubungan, dampak-dampak yang akan terjadi itu seperti apa. Menurutku mereka udah sangat paham terkait itu. Akan tetapi dalam segi spiritnya ini nih yang kurang itu. Pembelajaran di dalam kelas terkait ini juga kurang sih kalau menurutku gitu. Jadi perlu ada penekanan yang lebih mengenai ini. Berarti terkait spiritual juga, itu juga dapat terlihat ini sebagai pengalaman saya sendiri ya Mbak ya, di kelas-kelas di materi Kemuhamadian seperti Muhammadiyahan, Al-Islam dan sebagainya, itu minat mahasiswa untuk mengikuti kelas itu sedikit itu. Bahkan di kelas saya sendiri ini mirisnya ya,
dari 70 mahasiswa itu yang hadir hanya sekitar 20-30 mahasiswa saja. Di Kemuhamadian Keislaman. Iya. Kemudian ini juga muncul pertanyaan dari pihak dosen, apakah mata kuliah ini tidak menarik atau bagaimana gitu. Mungkin mahasiswa berpikir bahwasannya mata kuliah universitas itu tidak terlalu penting daripada mata kuliah prodi yang seperti praktikum dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin bagaimana nih solusi Mbak Siva untuk teman-teman lebih tertarik lagi gitu untuk mengikuti kegiatan pembelajaran universitas khususnya di mata kuliah Kemuhamadian dan Keaisyaan. Oke. Nah, kalau menurutku tertarik atau tidaknya mahasiswa mengikuti perkuliahan itu sebenarnya faktor utamanya tergantung dosennya sih. Kalau materi itu sebenarnya bisa mengikuti gitu, maksudnya ketika dosen menyampaikannya dan mengemasnya dalam hal yang bagus dan menarik gitu, pasti mahasiswanya juga ikut tertarik gitu. Tapi ketika dosennya mohon maaf agak membosankan dan lain sebagainya, itu juga ya bikin males gitu. Kalau saya sendiri subjektif. Tapi di sisi lain menurut saya peran dakwah digital itu juga penting gitu. Sekarang kan juga mahasiswa, siapa sih mahasiswa yang nggak punya sosial media juga, siapa sih yang mahasiswa yang nggak megang HP gitu. Kalau menurut saya peran LPPI untuk membuat konten-konten Islami yang lebih santai tapi ngena itu juga berpengaruh penting untuk seperti mempengaruhi alam bawah sadar dari mahasiswa, dan pergerakan dari dakwah digital itu akan lebih luas daripada cuma di kelas yang notabene kalau di kelas itu kan cuma kita mendengarkan PPT gitu, kadang masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu kan. Tapi ketika dikemas dalam dakwah digital yang menarik itu menurutku bakal lebih mengena sih, seperti itu. Iya. Itu Bapak dan Ibu dosennya pendapat dari mahasiswa kita itu mungkin bisa dipertimbangkan lagi. Tapi saya tidak merujuk pada siapa ya. Cuman memang akhir-akhir ini mata kuliah universitas itu dianggap cukup bukan hanya membosankan, melainkan juga dianggap adalah sebuah kepentingan sampingan gitu. Jadi dan juga tidak ada saya tidak tahu ya apakah ini cocok atau enggak, tidak ada punishment yang benar-benar membuat efek jerah ataupun efek teman-teman ini untuk tidak berani untuk tidak mengikuti mata kuliah. Menurut Mbak Siva itu pemberian sebuah konsekuensi atau pemberian sebuah punishment itu penting tidak dalam sebuah mata kuliah universitas? Penting sih, penting banget kalau menurutku. Tapi setauku juga kita diperbolehkan untuk membolos itu kan maksimal 3 ya. Itu juga udah bagian dari punishment sih kalau menurutku. Mungkin itu tidak berangkatnya yang skala cuma 20 anak itu terus menerus kah atau gimana? Soalnya kalau misal di kelasku kebetulan enggak gitu, paling ya mereka menggunakan 3 kali jatah bolosnya itu dalam 1 semester. Lebih tidak terpantau sih Mbak, karena kan kita kan untuk absen tuh lewat digital kan, scan dan lain sebagainya. Dia itu Mbak tahu lah, mahasiswa, Mbak juga mahasiswa gitu, bagaimana ngerti lah gitu. Yang datang 20, yang terpresensi 60 gitu kan, seperti itu gitu. Jadi kalau kayak gitu kan perlu ada ketegasan dari dosennya tersendiri gitu. Mungkin sekarang absennya harus dipanggil by name gitu, biar susah buat kalau misal tipsen seperti itu. Perlu ada ketegasan lagi sih gitu. Oke, terima kasih Mbak. Oh ya, ngomong-ngomong tentang perilaku seks bebas akhir-akhir ini ya Mbak ya, seks bebas itu bukan hanya dilakukan oleh pasangan perempuan dan laki-laki Adam dan Hawa, tapi juga Adam dan Adam, Hawa dan Hawa. Itu bagaimana itu Mbak, menurut Mbak itu? Itu udah masuk dalam ciri-ciri tanda akhir zaman itu Mas Fatih sebenarnya gitu. Tapi gimana ya Kak, kalau dari itu aku belum terlalu mempelajari kenapa hal itu tuh mereka bisa melakukan seperti itu gitu. Tapi kalau menurutku itu juga perlu diperhatikan ya, apalagi kalau menurutku pelakuan seks bebas antara sesama jenis itu malah lebih gampang dilakukan daripada yang lawan jenis gitu kan. Nggak perlu ada trik-trik khusus untuk ngumpet-ngumpet dan lain sebagainya, tinggal kayak main, nanti juga ya karena juga tidak menimbulkan rasa curiga. Kalau misal laki-laki dalam satu ruangan itu kan mungkin teman atau apa kan. Kalau misal laki-laki dan perempuan satu ruangan itu kan hal yang tabu ya kan gitu. Jadi lebih mudah melakukannya, dan juga menurut saya tidak ada konsekuensi yang terlihat seperti mohon maaf ya, kalau perempuan kan bisa hamil ya gitu ya kan. Kalau laki-laki kan tidak terlihat gitu kan. Paling terlihatnya ya ada penyakit-penyakit tertentu nanti yang akan datang gitu kan. Tapi itu juga mungkin
masih bisa ditutupi gitu. Masih bisa ditutupi dan rata-rata nggak kelihatan nggak sih? Iya. Susah untuk terdetek gitu. Ya susah. Padahal sepertinya mungkin di Jogja, saya pernah baca itu di berita itu di Pulau Jawa khususnya di Yogyakarta ini sebagai kota pelajar kasus seksualitas yang menyimpang itu banyak banget, Iya, banyak sekali. Karena memang mungkin kota pelajar banyak pantau ya Mbak ya gitu kan. Dan maksudnya bukan hanya di dalam lingkup mahasiswa ya, tapi di pondok pesantren pun juga sekarang cukup banyak kasus seperti itu gitu. Karena ya kurang tahu sih ya, mungkin apakah karena ketemunya cuma itu aja jadi mereka terbesit untuk melakukan hal seperti itu atau apa gitu. Di pondok pesantren pun sekarang udah banyak Fatih gitu. Oke, memang kalau misalnya kita membahas ini sangat kompleks sekali, banyak sekali. Iya, cukup sensitif ya, karena sekarang itu banyak sekali muncul kasus-kasus tentang gender equality dan lain sebagainya yang menyalahgunakan kata feminisme, kemudian menyalahgunakan kata kesetaraan gender, kayak orang bebas memilih apa yang dia inginkan. Itu kembali lagi ke antroposentris ya kan ya Mbak ya. Itu cukup banyak sekali yang kalau misal dibahas itu bikin pusing. Jadi mungkin itu kita skip aja ya, karena fokus pembahasan kita adalah seks bebas di kalangan mahasiswa khususnya Universitas Yogyakarta. Oke Mbak, ini Mbak, saya dapat teguran, saya juga dapat dari warga sekitar nih Mbak ya, sekitar universitas nih, warga-warga yang tinggal di area kampus kita. Itu setiap acara musik nih ya Mbak ya, itu banyak sekali mungkin kayak perempuan, laki-laki itu kayak apa ya, pergaulan ataupun namanya skinship dan lain sebagainya yang tidak pantas dilakukan oleh laki-laki dan perempuan seusianya ataupun yang bukan mahramnya gitu kan. Itu ada pertanyaan dari warga sekitar, itu apakah pihak dosen dalam acara itu benar memantau acara tersebut gitu? Kalau setauku beberapa kali ikut konser musik di Unisa tuh sebenarnya Unisa ketika melakukan konser musik, ketika melaksanakan konser musik itu kebanyakan itu nggak sih, ada sekat nggak sih antara mahasiswi sama mahasiswa pas kita awal maba itu kan terpisah gitu ya, tapi baru-baru ini aja sih yang digabung. Sebenarnya kalau misal melakukan pemantauan pasti ada dosen yang di situ, cuma karena banyaknya mahasiswa yang di situ, terus juga kan nggak terjamah semua gitu, mungkin itu juga lepas dari pemantauan gitu ya. Nah, boleh diulang nggak maksud dari hubungan yang apa tadi? Tadi kamu menyinggung apa? Mohon maaf, mungkin bukan sebuah hubungan, mungkin kayak skinship dan lain sebagainya, pegangan tangan atau kemudian dari busananya gitu kan. Banyak busana yang mungkin tidak pantas lagi untuk mahasiswa gitu, khususnya mahasiswa Islam gitu. Apalagi kan warga sekitar juga bicaranya adalah ini kan tuh bisa Jogja Muhammadiyah gitu kan, yang cukup terpandang gitu, apalagi dalam religiositasnya. Tapi masa hal-hal yang seperti itu tidak terpantau gitu, masa hal-hal yang seperti itu bisa lolos begitu saja gitu. Nah itu sih yang menjadi sebuah masalah gitu. Iya, memang karena yang setahuku juga ketika ada konser-konser musik itu kebanyakan kalau misal itu dibukanya untuk umum ya, tidak ada peraturan tertentu mengenai cara berpakaian gitu ya, kan biasanya dibebaskan gitu ya. Itu juga yang harus diperhatikan dan mungkin nanti juga lebih diperbaiki gitu ya. Kalau misal notabene itu yang menyelenggarakan Unisa itu beda lagi. Kalau misal ada orang yang cuma pinjam tempat Unisa aja, itu kan bebas-bebas mereka gitu ya. Tapi kalau yang diselenggarakan Unisa, agaknya panitia-panitianya juga harus memperhatikan terkait hal itu gitu. Itu juga politik agak main ya di situ ya. Jadi agak susah kita menjamahnya mahasiswa, tidak punya kuasa guys teman-temannya. Oke, lanjut ke topik selanjutnya. Tadi kan kita udah membahas tentang pandangan tentang seks bebas dan lain sebagainya. Bagaimana Mbak Siva sebagai seorang individu nih, kita sebagai seorang individu itu memposisikan diri agar kita bisa terhindar dari hal-hal seperti itu gitu. Gimana itu? Oke, yang pertama tentunya kita juga harus punya basic integritas untuk diri sendiri juga gitu. Integritas terkait dengan bagaimana diri ini punya seperti
hal-hal patokan atau batas-batas wajar gitu. Kalau aku sendiri tidak membatasi diri untuk bergaul dengan siapapun orangnya, tapi ada batasan-batasan tertentu gitu. Jadi bebas untuk bergaul, tapi aku juga harus tahu batasan-batasan tertentunya itu seperti apa. Mungkin yang pertama kayak aku sama Fatih nih bergaul, mungkin berteman juga, kita nongkrong sampai jam 1 sampai jam 2 gitu kan. Tapi asalkan ada hal di situ, nongkrongnya itu bukan hal yang apa ya, bukan hal yang apa sih namanya, tidak apa sih, negatif atau apa gitu. bukan, ada hal bermanfaatnya. Kebanyakan kita juga duduk sampai tengah malam itu kan juga buat diskusi gitu, tidak hanya sekedar membuang-buang waktu seperti itu. Kemudian juga kalau menurutku juga ketika muda itu kan juga harus banyak belajar dan harus banyak berkelana gitu. Nah, di situ juga harus benar-benar bisa membawa diri gitu. Terus juga kadang kita juga bisa mendapat pelakuan pelecehan seksual juga akibat dari apa ya? Pertama dari busana kita juga gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan gitu. Kita sering menyalahkan kalau perempuan itu gampang terkena pelecehan seksual gitu, tapi kita kadang kurang sadar apakah diri kita itu sudah cukup untuk menjaga agar terhindar dari pelecehan seksual atau enggak, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu lebih sebenarnya menyinggung dari yang pertama sih, ada batasan-batasan tertentu ketika bergaul gitu. Nah, terus juga apa ya, apa lagi ya deh? Udah sih itu dulu aja. Kamu ada tanggapan lain nggak biar aku kayak ada gambaran tertentu? Kayaknya kalau menurut aku juga bingung ya sebenarnya. Tapi kalau sebagai individu ya benar sih nggak kata Mbak Sipa, kita harus bisa membatasi diri. Kemudian juga kita harus punya prinsip. Kayak kita kalau misalnya punya prinsip itu, kita misalnya nih, aku memantapkan diri, aku nggak boleh ikut-ikutan hal yang seperti itu gitu kan. Kadang godaan setan tuh banyak. Setan tuh di mana-mana gitu kan. Betul. Sampai kita setan, depan kita setan gitu kan. Jadi kadang menggoda iman kita gitu. Jadi kita punya bukan hanya prinsip doang, tapi juga kita punya iman yang harus punya iman yang kuat. Jadi kalau misalnya kita dalam sebuah yang tadi, kita tuh nggak bisa pilih-pilih teman gitu kan. Pasti kita bisa teman dengan siapapun aja gitu kan. Tapi kalau misalnya teman itu mengajak kita ke dalam hal yang mengarah kepada hal yang keburukan ataupun yang lain sebagainya, itu kita harus punya prinsip, aku nggak mau ikutan gitu kan. Betul. Aku harus menjaga diri aku nggak boleh kayak penasaran dan lain sebagainya gitu. Iya, yang paling penting ya itu prinsip dari diri sendiri itu harus selalu dijaga. Terus juga boleh berteman dengan siapapun, tapi usahakan juga harus punya teman yang di situ bisa mengingatkan kita untuk kembali ke jalan yang lurus. Juga sekarang ini di Jogja itu kan banyak apa ya, kalau misal mau meningkatkan tentang spiritualitasnya itu, di Jogja itu banyak sekali wadahnya. Ada yang teras dakwah, Muslim United, itu juga mungkin nanti juga bisa join di situ biar apa ya, bukan itu promosi, bukan. Tapi aku menyarankan aja, di Jogja banyak komunitas-komunitas Islam seperti itu, komunitas-komunitas yang baik, yang mungkin lebih banyak bisa untuk memanfaatkan waktu teman-teman daripada teman-teman waktunya terdistraksi untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, seperti itu sih. Ya terkait dengan teman ya, kita harus punya teman yang bisa mendukung kita ataupun membawa kita ke jalan hal yang baik kita. Nah, gimana sih kalau misalnya posisi kita sebagai teman sebaya itu untuk misalnya kita melihat teman kita yang punya pergaulan cukup kita yang menjerumus kepada hal-hal seperti itu, ada nggak sih peran yang harus kita ambil gitu, apa cara yang kita ambil? Kadang kan kalau misalnya kita tahu ikut campur, kayak apa sih kamu ikut campur, ini hidup gue gitu, suka-suka gue gitu, usaha gue mau ngapain aja gitu. Kadang kan seperti itu kan. Seperti itu ya. Nah, yang pertama kalau menurutku tidak bisa langsung kita langsung ngomongin mereka dengan dalil gitu ya. Pasti mereka langsung soalim lu gitu kan. Tapi pertama melalui pendekatan terlebih dahulu. Kita harus ada pendekatan secara secara intuisi, atau pokoknya pendekatan dari antar individunya itu harus terjaga terlebih dahulu. Kemudian baru tuh setelah itu mulai bisa tuh buat ngomongin, tapi pelan-pelan gitu. Kita harus tahu momen juga kapan kita harus ngomongin mereka, kapan kita membiarkan terlebih dahulu, membiarkan sampai dia sadar gitu. Tapi sebagai teman kita juga itu menjadi kewajiban untuk terus mengingatkan sih. Kita nggak boleh lepas, hidupmu ya hidupmu, hidupku ya hidupku, itu enggak. Karena nanti ketika di akhirat juga kita akan dipertanggungjawabkan atas semua hal yang kita lakukan, termasuk juga ketika kita punya teman tapi malah kita tidak mengingatkan,
nanti akan ada saatnya juga teman-temanmu itu akan menyalahkanmu. Oh, si fulan ini tidak pernah mengingatkan saya ketika saya di dunia. Itu juga di apa namanya sih, alam apa sih? Alam barzah. Emang alam barzah? Nggak tahu ya. Maaf kalau materi keagamaan saya jelek. Pokoknya ketika dalam alam itu, alam persidangan amal baik dan buruk, amal pertimbangan amal baik dan buruk itu nanti juga akan ada seperti itu. Batas itu. Ya, jadi kita harus saling mengingatkan. Betul. Sebagai teman juga sebagai sesama muslim gitu. Tapi juga kita tidak boleh secara lugas langsung kayak belak-belakan kayak kamu nggak boleh kayak gini, menurut Islam tuh begini-begini. Memang menurut Islam memang gitu. Cuman ada beberapa faktor yang memang harus kita perhatikan gitu kan. Sebagai memang manusia itu makhluk yang cukup rumit ya, sangat sulit gitu kan untuk dipahami tentunya gitu kan. Karena kan ketika berdakwah itu kan juga harus tahu medan juga ya. Nabi Muhammad juga ketika berdakwah itu kan ada prosesnya, nggak langsung secara terang-terangan kan, harus diam-diam terlebih dahulu. Pun juga kita sebagai apa ya, yang jauh gitu ya, jauh dari Nabi Muhammad gitu kan. Jadi perlu juga lebih pelan-pelan ketika mengingatkan teman-teman kita yang kadang seperti syaitonir rajim seperti itu. Masya Allah sekali Mbak Syifa ini. Oke Mbak Syifa, sudah 25 menit kita berbincang-bincang. Tidak terasa ya ternyata. Mungkin Mbak Syifa bisa memberikan closing statement mungkin untuk teman-teman di sana atau memberikan solusi seperti apa? Oke, kalau menurutku closing statementnya sebagai generasi muda kita itu harus memanfaatkan banyak waktu untuk lebih banyak hal yang bermanfaat. Kemudian juga bergaul dan berteman itu gimana ya? Sebentar. Ketika dalam bergaul dan berteman itu kita boleh bebas untuk berteman dengan siapapun, kita boleh bergaul untuk siapapun dengan siapapun, tapi kita juga harus tahu batasan-batasan diri, kita juga harus tahu prinsip-prinsip diri kita. Kita harus menemukan prinsip-prinsip diri kita gitu. Karena apa? Hal yang kita lakukan sekarang itu pasti akan juga berdampak dalam masa depan kita nanti gitu. Ketika kita berjalan, itu kita harus tahu finishnya itu seperti apa, seperti itu. Kemudian juga sebagai generasi muda itu kalau menurutku perbanyaklah berperan daripada baperan. Aduh, luar biasa sekali banyakilah berperan ketimbang baperan. Itu ya luar biasa closing statement dari narasumber kita untuk hari ini. Mungkin itu saja Mbak Syifa. Terima kasih sekali lagi udah mau berbincang-bincang sama kita. Terima kasih juga untuk kesempatannya dan mohon maaf kalau misal masih banyak ilmu saya yang kurang karena saya juga masih fakir ilmu. Sama-sama masih semester 3. Sama-sama ya, masih belajar gitu kan. Oke, mungkin sekian saja. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Sekian dari kami kelompok C1. Bila fisabilillah fastabikul khairat wal qalami wa ma yasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.